Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Luzara dengan NIM 25105005049. Di sini saya presensi 4 dan saya berasal dari Rambuti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah psikologi perkembangan untuk memenuhi UTS. Jangan lupa disimak ya. Yang pertama tentang pemahaman tentang psikologi perkembangan. Nah, di sini ada pengertian, ruang lingkup, dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu ada pengertian psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan sendiri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku dan kemampuan manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Nah, menurut Elizabeth tahun 1990, psikologi perkembangan membahas tentang pola perubahan dan kestabilan perilaku sepanjang kehidupan individu. Nah, ruang lingkupnya psikologi perkembangan mencakup perkembangan fisik atau pertumbuhan tubuh dan organ, kemudian ada kognitif yaitu cara berpikir dan memahami, kemudian ada sosial, hubungan dengan orang lain, kemudian ada emosional, moral, serta bahasa. Nah, faedahnya yaitu yang pertama, membantu guru memahami karakteristik perkembangan siswa sesuai usianya. Kemudian yang kedua, menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua dan pendidik memberikan bimbingan yang tepat agar anak berkembang secara optimal. Nah, kemudian yang kedua, pemahaman tentang pengertian dan pertumbuhan serta contohnya. Nah, yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif yang dapat diukur seperti bertambah tinggi badan, berat badan, atau ukuran badan atau ukuran organ tubuh. Contohnya, anak usia 7 tahun memiliki tinggi 120 cm, kemudian menjadi 130 cm di usia 9 tahun. Nah, kemudian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kualitatif menuju kematangan fungsi, seperti kemampuan berpikir, berbahasa, dan bersosialisasi. Nah, contohnya yaitu anak yang awalnya hanya bisa berucap satu kata, kini bisa berbicara dengan kalimat yang lengkap. Kemudian yang ketiga ada tahap-tahap perkembangan individu. Nah, menurut teori Erik Erikson, perkembangan individu terdiri dari 8 tahap. Namun untuk anak jenjang SD relevan pada tahap ketiga dan keempat. Nah, yang pertama ada tahap inisiatif atau VS rasa bersalah. Pada usia 3 sampai 6 tahun, anak mulai belajar mengambil inisiatif. Kemudian tahap rajin VS rasa rendah diri, usia 6 hingga 12 tahun, anak belajar berketerampilan, berkompetensi, dan mulai membentuk rasa percaya diri melalui prestasi di sekolah. Nah, menurut Piaget, anak SD berada pada tahap operasional konkret 7 hingga 11 tahun, di mana anak mulai mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret. Nah, kemudian yang keempat ada kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar, memahami, menyesuaikan diri, dan menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Nah, menurut Howard Gardner ada beberapa jenis kecerdasan. Multiple intelligence antara lain ada yang pertama kecerdasan linguistik atau berbahasa, kemudian yang kedua ada kecerdasan logis atau matematis, yang ketiga ada kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh, yang keempat ada kecerdasan musikal, yang kelima ada kecerdasan interpersonal atau hubungan dengan orang lain, yang keenam ada kecerdasan intrapersonal atau memahami diri sendiri, dan yang ketujuh ada kecerdasan naturalis atau mengenali alam. Setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang berbeda dan perlu dikembangkan sesuai dengan bakatnya. Nah, kemudian yang kelima ada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan cara anak berpikir, memecahkan masalah, dan memahami lingkungannya. Nah, menurut Jean Piaget, anak usia SD berada pada tahap operasional konkret. Artinya, anak mampu memahami sebab akibat, mengelompokkan, dan melakukan penalaran logis sederhana. Nah, kemudian perkembangan bahasa meliputi kemampuan anak dalam memahami atau reseptif dan menggunakan bahasa atau ekspresif. Pada usia SD, kosakata anak meningkat pesat, kemampuan membaca menulis berkembang, dan struktur kalimatnya semakin kompleks.
Yang kedua, ada upaya sebagai guru menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Sebagai calon guru, saya memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak berkembang secara optimal dan khususnya dalam aspek kognitif dan bahasa. Yang pertama ada di dalam kelas. Saya menciptakan pembelajaran yang aktif dan konkret. Nah, dengan cara ini saya menggunakan media nyata, permainan edukatif, serta kegiatan praktik agar anak lebih mudah memahami konsep. Misalnya, belajar berhitung dengan benda konkret atau eksperimen sains sederhana. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Di sini saya akan sering mengajukan pertanyaan terbuka seperti bagaimana dan mengapa. Nah, supaya apa? Supaya anak terbiasa menganalisis dan berpendapat. Kemudian yang ketiga, saya akan menumbuhkan kemampuan bahasa. Di sini saya akan membacakan, cerita, berdialog, dan melatih siswa untuk bercerita kembali menggunakan bahasanya sendiri. Selain itu, saya akan memperkaya kosakata dengan menulis dan berdiskusi secara rutin. Kemudian yang keempat, memberikan dukungan sesuai kemampuan. Setiap anak itu berbeda. Saya akan memberi bantuan bertahap dari memberi contoh bimbingan sampai akhirnya anak bisa mandiri. Kemudian di luar kelas, yang pertama mendorong kegiatan literasi. Anak diajak ke perpustakaan, membaca buku bersama, atau membuat pojok baca kelas. Kemudian yang kedua, melibatkan orang tua. Saya akan mengajak orang tua membacakan buku di rumah dan berbicara positif dengan anak untuk memperkaya bahasa pemikirannya. Dengan cara itu, saya berharap anak-anak bisa berkembang kemampuannya berpikir dan berbahasa secara maksimal, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang ketiga, mengapa kemampuan anak berbeda-beda dan bagaimana cara menyikapinya? Nah, perbedaan kemampuan anak seperti ada yang cerdas, rata-rata, atau kurang merupakan hal yang wajar karena setiap anak memiliki potensi dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain yang pertama faktor bawaan atau genetik seperti kemampuan otak, kecepatan berpikir, dan bakat alami yang diwariskan dari orang tua. Kemudian yang kedua, lingkungan dan stimulasi. Misalnya cara orang tua berinteraksi, kesempatan belajar, kesediaan buku, serta metode pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, gizi dan kesehatan. Karena anak yang kurang gizi atau sering sakit biasanya sulit fokus dan kurang berenergi dalam pembelajaran. Yang keempat, motivasi dan dukungan emosional. Anak yang sering mendapat dorongan dan penghargaan akan lebih semangat serta percaya diri dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang memengaruhi akses anak terhadap sumber belajar dan kegiatan pengembangan diri. Nah, sikap saya sebagai guru yang pertama yaitu menerima dan menghargai setiap perbedaan kemampuan anak karena setiap anak unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu tidak memberi label negatif, melainkan berusaha memahami penyebab kesulitannya dan mencari solusi bersama. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa. Misalnya memberikan bimbingan tambahan bagi yang kesulitan dan tantangan lebih untuk siswa yang cepat memahami materi. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan orang tua agar stimulasi dan kebiasaan belajar di rumah sejalan dengan yang di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu memberikan motivasi dan pujian atas usaha. Jadi bukan hanya pada hasil akhir. Nah, supaya apa? Supaya anak merasa dihargai dan terus bersemangat belajar. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang positif dan inklusif agar semua anak merasa aman, diterima, dan percaya diri untuk berkembang. Dengan cara tersebut, saya berharap setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya tanpa merasa dibanding-bandingkan, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan berprestasi sesuai kemampuannya. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.